Ini punya Bunda kan nggak ada sendiri di yang Bapak ya? Siapa? Selamat siang. Siang, Pak. Ya, Pak. saya, Pak. ya, saya terputus tadi ya. Sorry. Saya ulang ya. Saya ulang di FCFS-nya. Saya lagi ngajar, kayak boleh nanti. Oke, saya ulang. Ini contoh dari sampai di sini tadi ya terputus ya. Iya, Pak. Oh, sampai di sini. Oke. First come, first serve. Ini contohnya ada 3 proses, ada P1, ada P2, dan P3. Lalu ada batch time-nya. Di situ P1 batch time-nya 24. Maksudnya di situ waktu untuk menyelesaikan prosesnya. Si P1 24 milisecond, si P2 3 milisecond, P3-nya 3 milisecond. Lalu urutan kedatangnya itu P1, P2, dan P3. Saya ngajar nanti. Nah itu kita kerjakan gancatnya. Gancatnya berarti dari 0 milisecond. Ya. Dari 0 milisecond, karena batch time-nya si P1 itu 24 milisecond, dan memang dia yang pertama datang, berarti P1 dulu kita kerjakan. Itu selama 24 milisecond. Oke, setelah itu urutan siapa? Kerjanya si P2. P2 batch time-nya 3. Berarti selama 3 milisecond. Itu karena dia start-nya dari 24, berarti tambah 3 menjadi 27. Oke, untuk si P2. Berikutnya giliran si P3. P3 batch time-nya juga 3, berarti 30. Terus kita hitung waiting time-nya, waktu tunggunya. Waiting time si P1. Dia kan langsung dikerjakan. Berarti 0 dia. Waiting time-nya. Lalu P2. P2. Ini P2. Berarti 27 dia menunggu. Lalu P3 27 milisecond. Bagaimana dengan rata-ratanya? Average waiting time-nya berarti 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3. Karena prosesnya kan ada 3, jadi dibagi 3. Jadi rata-ratanya itu atau average-nya adalah 17 milisecond. Kira-kira gampang ya untuk ini? Halo? 30. Bisa ya? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Lalu bagaimana jika urutannya P2, P3, P1? Jadi gancatnya itu seperti ini. P2 dulu kita kerjakan ya kan? P2. P2-nya 0. Lalu P3. Berarti P2 tadi dia kan 3 ya. 3 milisecond. 0, 3. Baru si P3-nya juga 3 milisecond. 3 jadi 6. Lalu si P1 kan batch time-nya 24. Berarti 6 tambah 24 jadi 30. Average waiting time-nya berarti waiting time P1 tambah waiting time P2 tambah waiting time P3. Waiting time P1 6. Ya kan, waiting time P2 0. Ini dia 0. Terus waiting time-nya si P3 3. Jadi bagi 3 sama dengan 3. Gampang masih ya? Gampang masih ya? Halo? Iya, Pak, bisa.
Oke, saya kasih contoh yang lain. Ini kan masih contoh yang gampang. Masih contoh soal. Oke, saya contohkan seperti ini. Ada 5 prosesnya. Nampak ya di layar? Nampak, Pak. Terus ini prosesnya ada P1 sampai P5. Ini arrival time-nya. Arrival time-nya itu maksudnya waktu tibanya. Waktu tiba. Jadi waktu tibanya itu tadi kan kalau yang tadi kan 0, sama-sama 0 semua. Jadi nggak ada diceritakan. Dia cuma diurutkan si P1 datang duluan, P2 datang duluan. Kalau ini dari arrival time berarti kita bisa dapat kesimpulan yang duluan datang siapa ini? P2, Pak. P2. Setelah P2? P3. P3. Oke. Ini bus time-nya. Oke, ini bus time-nya. Bus time-nya itu tadi waktu untuk menyelesaikan prosesnya. P1, 5. P2, 10. Oke. Ini nggak usah diperhatikan dulu ya. Ini untuk priority nanti. Untuk algoritma berikutnya. Oke. Dari sini, kira-kira udah bisa mengerjakan nggak untuk first come, first serve itu? Hah? Masih bingung? Belum, Pak. Belum, oke, saya contohkan ya. Saya buatkan dulu tabelnya. Prosesnya 5. Nah, ini gambar dari Gantt chart-nya. Oke, dari Gantt chart-nya ini Gantt chart-nya seharusnya siapa ini yang kita kerjakan pertama tadi? P2, Pak. P2, Pak. Berarti di sini kan kita tuliskan P2. Sini sih P2. P2 kita kerjakan. P2 dengan catatan start-nya itu dari 0 ya. Sini Start 0. dari 0. Berarti sorry, saya agak susah ini apanya. Saya kasih pakai panah aja ya. Sebentar ya, saya stop dulu share-nya ya. Ya, Pak.
Saya lagi ngajar, bentar ya. Belum. Oke, ini namanya ready queue ini di bagian ini. Sorry, nggak ada kotaknya. Ya, ini bagian dari ready queue yang si panah ini maksudnya ya. Bagian si panah ini adalah ready queue-nya. Jadi ada antrian di sana. Antrian yang pertama yang datang siapa tadi? Siapa yang ada di sini? Di 0 milisecond itu siapa yang hadir? P2, Pak. P2. P2, Pak. P2. Terus ini kan dinamanya di pas di 0 ya. Ini di 0 ini. 0. Di 0 datanglah si P2. P2. Setelah itu si P2-nya ini bus time-nya berapa? 10. 10 ya. 10. Tapi untuk lebih gampang ya untuk mengerjakan ini di Gantt chart itu kita masukkan dulu semua ke ready queue-nya. Kita belakangkan dulu urusan dari si bus time-nya. Berapa lama pun dia dikerjakan itu nanti belakangan. Jadi di 0 itu ada P2. Selanjutnya yang datang kedua sih P3. P3. P3, Pak. P3. P3 itu di 1 milisecond. Ya kan? Di 1. Ini di Ya. 1. Iya, Pak. Setelah itu sih P1. 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 P1 itu datang di 5. di 5. Di 5 milisecond dia baru hadir. Lalu habis si P1 ada si P4. P4. Dia hadir di 6. Di 6 milisecond dia ada. Lalu di berikutnya P5. P5. P5 hadir di 10. Bentar ini agak susah ini. Kalau pakai spidol lebih gampang ya kan? Oke, jadi seperti ini dia. Sudah masuk. Terus seharusnya ini kita tahu di sini. Di pas di 1 ini, ya kan? Di 1 milisecond itu sebenarnya yang antri di sana siapa? Yang di ready queue-nya. Siapa? Di 1 ini sebenarnya yang hadir adalah si P3 ini kan? P3. Iya kan? Nah, seharusnya di sini Ya. si P3. Jadi di antriannya itu yang hadir di 1 milisecond itu adalah si P3. P3. Lalu yang hadir di 5 yang
Hadir di Satu, B1 itu tadi si P3. P3 kawannya siapa di sini yang antri? P1. P2. Ya, berarti yang antri situ kawannya P2 selain dia. Lalu di 5 milisecond datanglah si P1. Ya kan? P1. Iya, Pak. P1 datang di sini. Ya. P1. Kawannya yang antri di sini adalah P3 dan P2. P2 sama P3, Pak. P3 dan P2. Ada P3 dan P2. Lalu di 6 ada datang si P4. 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 Kawannya di sini ada P1, P3, P2. P1, P3, P2, Pak. P1. P2, Lalu P2. ada P2. P3. Lalu ada P2. Pak. P2. Oke. Lalu di 10 ini P5, Pak. P5 yang datang, Pak. hanya ada P5. Oke. Sebenarnya ini satu aja dulu ya. Nanti jadi agak bingung jadinya saya buat. Satu dulu. Kita buat di sini si P5. Oke, ini saya hapus, sorry. Harusnya nggak di sini. Oke, dari sini waktu di ready queue-nya di 0 hanya P2 yang ada. Berarti kan mau nggak mau kan P2 yang kita kerjakan. Iya kan? Iya, Pak. Terus P2 itu sampai mana diselesaikan? 10 mili second kan? Berarti si P2 ini nyatu ini semua. Nyatu. Dikerjakanlah P2 selama 10 Second. milisecond. Dan kebetulan pada saat di 1 tadi ada yang ngantri P3 dan P2. Karena si di 1 itu datang si P3. Di 5 datang P1 ya kan? Iya kan? Iya. Nah, berarti yang ngantri di sana ada P3 dan P2 kawannya. Lalu di 6 itu datang si P4. Berarti ada yang ngantri lagi selain P4, P1, P3 dan P2. Lalu di 10 milisecond datang si P5. Yang antri di sana kawannya P1. Lalu P3. Terus P2-nya perlu lagi antre. Masih lah, Pak. Tidak. Kan 10 milisecond. Sudah selesai dia. Sekarang giliran siapa? Giliran si P3. Ini lihat yang paling bawah. P3 kan? Iya kan? Iya, Pak, ya. Nah, P3 bus time-nya berapa? 3. Berarti 10 tambah 3. 13. Selesai di sini. Baru yang antri di sini pas di 13 ini siapa yang antri sekarang? P5, P1. P5 dan P1. P1, P1. Setelah itu tambah 5, Pak. sekarang si P5. Ya kan? Ya, Pak. P3 habis. Berarti sekarang si P5. P5 berapa? 10. P5 10. Berarti ini jadi 23. 23. Oke. Baru yang terakhir. Ada sisanya si
P1. P1 berapa? 5 ya. 5 berarti ini jadi 28. 8. Sorry. 28. Oke. Paham kira-kira sampai sini untuk menggambarkan Paham, Pak. gancatnya. Bentar lagi ya. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Ini lihat 0 ke 10 ini agak besar nggak apa-apa ya. Seharusnya ini kan lebih nanti bisa diperbaiki lah di catatannya. Di sini agak susah nih menggeser-gesernya lagi. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke, setelah kita sudah dapat gancatnya, kita ngapain sekarang? Hitung waiting time-nya. Waiting time. Waiting time siapa? Waiting time si P1. P1 itu mana? Ini ya. Nah, 3 dan 28. nah, berarti jadi dia datangnya di 5, tapi dikerjakan di 23. Berarti dia menunggu itu selama berapa milisecond? Berarti 23 kurang 5 kan? Nah, 23 18, Pak. kurang 5 5. dengan 18. 18 milisecond. Oke, berikutnya waiting time. Waiting time P2. Di P2 ini ya, dikerjakan di Ya, 0. Tadi datangnya di 0 kan? 0 Ya. kurang 0 sama dengan 0. Berikutnya waiting time P3. P3 dikerjakan di 10. Tadi datangnya di di 1. 3. Di 1. Ini arrival Ya, time-nya. 1. 1. Berarti Iya, Pak. 1. 9. Berikutnya waiting time P4. P4 itu ini dia. 6. Loh, mana P4 kita ya? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan di tengah, Pak. Ketinggalan di tengah. Melek dia, Pak. Kelupaan. Sorry. Kita ulang dulu. P2, oke, P2. P3. Ini P4 kita, Pak. Seharusnya di P5 ini P4. Ini P4 ya. Kita perbaiki dulu. Ini P4. P3 tadi 3 ya. Ya, udah beda, Pak. Nah, di sini seharusnya masih ada P4 di sini. Ya, di bawah P5 harusnya P4 dulu, Pak. P1, P3, P4. Iya, ini seharusnya P4. Ini P1, ini P3. baru P3. Oke, berarti sini giliran sih. Mana nih? P5-nya masih ada. P3. Oke, berarti di sini P5, P4, P1, dan P sudah ya, P3-nya sudah habis. Berarti giliran di sini sekarang giliran sih P1. Pas ya, P1 kan? P3 lah, Pak. P5 ya, Pak? P5-nya nggak ada, Pak. P5 udah. Sorry. Kita jadi berantakan ini. Harusnya yang 13 ini, Pak, jadi P5. P5 baru P4, baru terakhir nanti P1 deh, Pak. Sebentar. Di sini kan datang P5. Di sini. Ya. Ya kan? Ini P apa namanya? P4. P4. P1 ya. Selanjutnya berarti ini P5, P4, P1. Ini P3. P3 di sini. Ini berarti P1. P1. Habis P1 nanti baru P4. Habis P4 nanti baru P5. Ini baru P5-nya. Ya, saya geser lagi nih.
Oke, secara ulang jadinya. Jadi dari P2 habis P2, P3, ya kan? P3 habis P3, nanti P1. Habis P1 lalu P4, lalu P5. Oke, kita lanjut di sini. Kita ulang dulu. P3 kita kerjakan. Dia P3-nya 3 milisecond. Berarti 13 ya. Ya kan? Setelah itu pas di sini yang antri itu tinggal P5, P4, P1. Berarti sekarang giliran si P1. Ya kan? P1 itu 3 milisecond. Berarti di sini 16. 16. Yang antri di sini berarti ada, nanti boleh tambahkan sendiri aja biar agak cepat kita ya. Berarti yang antri di sini ada P5 dan P4 kan di 16. Nah, berarti berikutnya pada saat kita mengerjakan P4 kan 15 milisecond. Berarti ini jadi 31. 31. Berikutnya yang antri di sini kan terakhir P5. P5-nya berapa? 10. Berarti ini menjadi 41. 41. Saya lagi ngajar, gitu ya. 41. Tadi kita lupa ngeceknya. Kalau ngeceknya itu seharusnya ini dari bus time totalnya ini, bus time-nya ini. Bus time-nya ini. Sudah pas belum? Ini masih salah ini. 10, 20, 30. Seharusnya kan P1-nya salah, Pak. 23. P1-nya berapa? 5. Iya kan? Ini seharusnya 18, Pak. 18. Baru P4-nya 15. 15 berarti ini jadi 30. 33, Pak. 33. Terus ini jadi 43. 43. Oke, gitu nanti cara ngeceknya ya. Oke, sampai di sini sudah benar ya? Sudah benar ya? Oke, kita lanjut. Ya, Pak. Waiting time P1. Berarti ini tadi si P1-nya 13 kurang 43. 13. P1 lihat. Kurang 5, Pak. Kurang 5. Berarti 8. 8, Pak. 8. P2-nya tetap 0 kurang 0 ya. P3-nya 10 kurang 1 ya kan? P3 10 kurang 1 pas. P4-nya 18 kurang P4 18 kurang 6 sama dengan 12. Lalu yang terakhir waiting time P5. P5-nya berapa? 33 kurang 10, Pak. 10. Berarti 23. Oke. Waiting time-nya sudah dapat. Berarti kita hitung sekarang average waiting time. Average waiting time-nya itu berarti waiting time P1 tambah waiting time P2 tambah waiting time P3, P2 tambah waiting time P3 tambah waiting time P4 tambah waiting time P5. Iya kan? Ya, Pak. Waiting time satunya 2 kali. Waiting time P1 kok ada 2, Pak? Oke, terus nanti dibagi 5 karena 5 prosesnya kan? Iya, Pak. Oke. Baru kita dapat average waiting time sama dengan waiting time P1 8. 8. Tambah 0, tambah 9, tambah 12, Tambah 12. tambah 23. Berapa ini? 52/5. 52.
sama dengan 50. 2/5. Berapa? 22/5. Oke. 52/5. 10,4. Oke, sampai di sini paham kira-kira kan? Paham, Pak. Gampang. Paham. Pak. Gampang ya. Lumayan, Pak. Nah, ini agak ribetnya di penjadwalan ini. CPU scheduling. Nampak. Kalau salah dari awal seperti tadi yang kita contohkan itu ya salah lah dia semua. Jadi memang harus benar hati-hati ya. Oke, itu dia untuk FCFS. CFS. Ini saya screenkan dulu ya, biar nanti bisa jawab. Apa? Oke, saya lanjut. Yakin ya bisa ya? Yakin, Pak. Oke, Bisa, Pak. mantap. Berikutnya, masalah di FCFS itu bisa mengakibatkan compact effect. Kenapa compact effect? Dia semakin seandainya seperti ini. Saya contohkan tadi seperti soal kita tadi. Seandainya ini si P1 ini si P2 ya pertama datangnya, si P2 ini 0. Terus dia bus time-nya itu misalnya sampai 2 jam. 2 jam. 2 hour. 2 jam. Terus ada si proses P3 ini datang, dia prosesnya hanya 3 milisecond. Apa yang terjadi? Menunggu lah, Pak. Waiting. Si P3 ini kelamaan nunggu ya kan, padahal prosesnya itu hanya 3 milisecond. Jadi itu yang menyebabkan di FCFS ini kurang bagus. Dia menyebabkan compact effect namanya. Kalau si P3 tadi menunggu, ya mau nggak mau yang lainnya menunggu kan? Si P1 Ya, menunggu makin lama, si P4 menunggu, P5 juga seperti itu. Itu dia yang disebut dengan convoy effect. Itu berikutnya sorted job first. Atau bisa juga disebut kalau bus time-nya yang paling kecil, dia duluan. Jadi di sini ada dua nanti si SCF itu ada yang preemptif dia, ada yang non preemptif. Yang preemptif itu tadi prosesnya bisa berpindah-pindah. Jika nanti suatu proses lagi bekerja, misalnya P1 lagi bekerja, terus ada datang proses yang lebih kecil nanti bus time-nya, mau nggak mau harus gantian. Itu namanya preemptif. Tapi kalau preemptif, sekali dikerjakan harus sampai selesai. Paham kira-kira perbedaannya ya? Paham, Pak. Oke. Contoh. Contoh. Ini ada prosesnya 4. Ini arrival time-nya 0, P1-nya 0, P2-nya 2, dan seterusnya. Ini bus time-nya. Oke. Kalau dia dibilang SZF non-preemptif, berarti proses mana yang duluan harus dia dikerjakan, ya kan? Ya, Pak. Nah, non-preemptif. Pokoknya harus selesai. Ya. Tapi kecuali dia sudah masuk ke dalam antrian, nanti kita urutkan siapa bus time yang lebih kecil. Bukan karena arrival time-nya. Oke, contohkan. P1 0. Dia dikerjakan 7 milisecond ya. Ya, Pak. 7 milisecond. Kerjakan dia sampai 7. Sampai selesai. Walaupun dalam kenyataan, ini 2 seharusnya ya. Di 2 itu datang P berapa di 2? 2 milisecond. Di 2 datang si P2. P2. Ya, baru di 4 ada datang si P3. P3. Di 5 ini ada datang
4. P4. Tapi karena dia masih SJF non preemptif, ya si P1 ini harus diselesaikan. Si P1 selesaikan. Setelah di 7 ini kan semua proses ini sudah masuk. Ini semua P2, P3, P4 sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita lihat bus time-nya. Nih, siapa yang paling kecil ini bus time-nya? P3. Berarti kita kerjakanlah P3 selama 1 milisecond. Bukan. Berikutnya, kan tinggal P2 dan P4. Siapa lebih kecil? P2. P2. Sama. P2, Pak. P2. Sama. Oh iya ya. Sama 4 Sama, milisecond. Cuma kita harus kembali Time-nya, Pak. Arrival time-nya itu, Pak. Iya, karena arrival time si P2 duluan, walaupun sama bus time-nya, maka si P2 lah duluan. P2 lah dikerjakan selama 4 milisecond. Setelah itu P4, yang terakhir 4 milisecond. Selesai. Paham kira-kira yang untuk non-preemptifnya? Di nyari average-nya adalah Pak. Hah? Pas nyari average-nya ini. Iya, tapi di gancetnya paham ya? Paham, Pak. Oke. Ini kan waiting time si P1. P1 kan Ya. 0. 0 kurang 0 ya kan? 0. Waiting time P2 ini 8. 8 kurang 2. 6. Ya kan? Waiting time P3 ini P3 7 kurang 4. Jadi 3. Waiting time P4 12 kurang 12. 5. Jadi 7. Totalnya dibagi 4. Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Yakin? Yakin, Pak. Mantap. Berikutnya bagaimana dia jika preemptif? Preemptif tadi, jika ketemu prosesnya yang lebih kecil, harus gantian. Itu aturannya. Oke, jadi kalau mulai di preemptif ini harus kita masukkan dulu dia ke dalam ready queue-nya. Sorry kok, seperti ini. Masukkan dulu dia ke ready queue-nya. Kita masukkan dulu ke ready queue-nya. Di 0, ready queue-nya ada P1 masuk ya. P1. Baru di 2 itu ada P2. Di 3 ada P4. P3. P3. Lalu ada di 5 ada P2. Oke, itu apanya? Ready queue-nya. Setelah itu, di 0, karena yang pertama datang itu adalah P1, maka mau nggak mau P1 harus dikerjakan. P1 selama 7 milisecond. Oke, selama 7 milisecond. Oke, kita kerjakan per 1 milisecond. 0. Di 1 milisecond tidak ada yang datang. Pas di 2 milisecond, ternyata ada yang datang. Yang datang itu adalah P2. P2-nya 4 milisecond. Si P1-nya di sini berapa milisecond? Burst time-nya. 7, tapi kan sudah dikerjakan 2, berarti tinggal 5. Mana lebih kecil? P1-nya tinggal 5, P2-nya 4. P4 lebih kecil kan? Berarti mau nggak mau P1 itu harus idle dulu dia. Harus menunggu dia, menganggur dulu. Baru kita kerjakanlah si P2 kita kerjakan selama 4 milisecond. Oke. Di 3 milisecond tidak ada yang datang. Di 4 milisecond ada yang datang. Di 4 milisecond ada yang datang si P3. P3 bus time-nya 1. Sementara P2 bus time-nya berapa? Tadi 4, tapi sudah dikerjakan 2. Berarti 2 ya? Iya, Pak. Berarti lebih kecil siapa? P2-nya 1, P3-nya kan 1 milisecond. P3 lebih kecil ya? P3, Pak. Jika P3-nya lebih kecil, berarti gantian. Si P2-nya idle dulu, P3 kita kerjakan selama 1 milisecond.
selama 1 milisecond. Setelah itu, di 5 milisecond ini ada yang datang ya? Ada, Pak. P4. Semua sudah masuk antrian. Kalau sudah semua masuk antrian, kita tinggal perhatikan bus time-nya semuanya. Yaitu tadi si P4 ada 4. Setelah itu P3 sudah habis ya. Habis, Pak. P2 bus time-nya tinggal 2. 2. Si P1 tinggal 5. 5. Berarti yang paling kecil adalah P2. P2 tinggal 2. 2. Berarti P2 kita kerjakan selama 2 milisecond. 2 milisecond. Jadi 7. Berikutnya adalah giliran si P4. Dia 4. Nah, 4 jadi 11. Yang terakhir jadinya si P1. Hanya 5. Sampai sini bisa dipahami untuk gancatnya? Datang katanya. Bola boy. Bisa? Datang satu katanya, Bang. Halo? Belum tidur ini. Nah, Rupi Bapak udah sana. Biar sudah orang nggak kerja. Ya tidur aja, tidur. Halo. Halo, dengarkan saya dulu. Ya, Pak. Jangan jadi berantem. Ya, Pak. Kayak mana? Bisa buat gancatnya? Atau sampai di Z ini sudah mulai terasa oyong kah? Bisa, Pak. Nah, masih bisa. Masih bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa ya, bisa gancatnya. Setelah itu kita hitung waiting time-nya ya, nanti boleh dirapikan waiting time-nya. Waiting time si P1 pertama. 1. P1 itu tadi ini 0 kurang 0. Berikutnya 11. 11 kurang 2. Paham kan? Kenapa 11 kurang 2? Karena dia tadi berhenti di sini jadinya. Berarti 9. Dapat ya? Baru waiting time P2. P2 ini. P2 2 kurang 2 ini 0. Berarti tapi dia berhenti lagi. Berarti berikutnya 5 kurang 4. 1 ya. Jadi 1. Ya, Pak. Oke. P3. P3 4. 4 kurang 4. 0. 0. P4. 7 kurang 5. Kurang 5. Kurang 5. Oke. Terakhirnya 12 bagi 4. Hasilnya 3. Iso? Bisa, Pak. Oke, mantap. Mantap. Saya kira untuk hari ini 2 algoritma itu sudah cukup. Nanti kita lanjut lagi untuk minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Soal perhitungannya itu, Pak, kurang jelas. Yang perhitungannya? Ini gini. Ini kan saya rekam ini. Saya rekam mengenai cara hitungnya. Nanti saya bagikan langsung di grup WA kita ya. Di grup WA kita. Bisa diulang-ulang. Oke, Pak. Nah, biar bisa diulang-ulang. Ini sudah semua absen kah? Udah, Pak. Oke, mantap. Oke, untuk apanya? Berikutnya untuk prakteknya, nanti kerjakan, saya hanya penugasan. Saya nggak bisa menyampaikan materinya secara langsung. Materinya sudah ada di Edmodo-nya. Lalu nanti ada laporannya di sana, laporannya. Oke? Bisa ya? Iya, Pak. Nah, bisa nanti bentuk laporan aja untuk hari ini ya. Berarti nggak masuk Zoom nanti, Pak? Enggak, saya nggak nge-zoom. Tapi kalau ada tanya jawab dari Edmodo ya, tanyanya. Nah, saya pikir Edmodo itu sebenarnya Di komen nanti, Pak, di bawah. Iyalah, tapi saya lihat hampir nggak ada komennya. Iya kan? Maklum lah, Pak. Maklum opo. Malas ngerti, Pak. Gitulah, Pak. Janganlah.
Oke, tidak ada pertanyaan nih, yakin? Yakin, Pak. Oke, ini langsung saya save rekaman kita, saya bagikan di WA aja langsung ya. Baru untuk Baik, Pak. untuk prakteknya tadi saya bilang kerjakan dari kelas work-nya, ada tugasnya di sana. Bahannya tapi sudah ada di sana untuk pertemuan, ada modul 5A dan 5B. Oke? Oke, Pak. Oke, saya sampai di sini. Salam dan selamat siang. Salam, selamat siang, Pak. Pak. Siap, Pak.